Sekarang wahdaniyat. Wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Bahwa yang disebut wahdaniyat ini, Allah itu wahdaniyat satu atau esa di dalam zatnya dan di dalam perbuatan, dan di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya. Dan ini yakni anna fi haqqi ta'ala tastamil ala thalatha awjuhin. Yakni annal wahdaniyat, bahwa wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa taala ada tiga arti. Atau tiga sisi. Pertama, ahaduha nafyul kathrah fi dzatihi ta'ala. Zatnya Allah itu tidak banyak. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tapi satu. Tidak terbagi-bagi. Kalau masih bisa dibagi-bagi berarti enggak esa. Nah, kalau masih bisa dibagi-bagi namanya al-kam al-muttasil, kam muttasil fi dzat. Kalau kamu munfasil berarti ada zat lain yang sama dengan zatnya Allah. Tapi di sini kam muttasil doang. Atsani nafyun nadhir lahu jalla wa azza fi dzatihi. Oh ya, ini yang kam munfasil, meniadakan pembanding. Ada yang sama dengan Allah, zatnya itu enggak mungkin. Itu kamu munfasil fisik fi dzat. Itu dinafikan, ditiadakan. Ini penting sekali nih kalau mengesakan Allah di dalam zatnya. Artinya Allah itu zatnya tidak terbagi-bagi. Ini kan ma'rifat logika nih kan, logika. Karena nanti kalau ma'rifat orang ma'rifat itu di yang tasbih itu sudah tenggelam nih di alam semesta, kayak kemarin yang di Mishkat. Tenggelam semuanya, ini enggak ada, lalu ada yang ada hanya Allah. Ini sudah dia kalau dibahasakan itu semesta ini kan banyak. Jadi dia tenggelam di dalam banyak, di dalam semesta. Lalu ketika membaca ma'rifat logika ini, dia untuk menyadarkan diri bahwa Allah itu Maha Esa, wahdaniyah di dalam zatnya. Karena ketika dia tenggelam di dalam alam semesta ini, dia melihat kasrah, dia melihat banyak. Jadi agar sadar, sebenarnya bukan nggak sadar sih, pokoknya biar menguatkan kesadaran bahwa Allah itu Maha Esa, perlu membaca ini kitab nih. Kalau yang orang udah terlanjur tenggelam, maksud tenggelam udah terlalu jauh, bagaimana kita? Apa masih bisa dia menerima kitab, maksudnya menerima pemahaman logika yang ma'rifat itu? Iya. Tapi ini ma'rifat yang nggak tersesat ya. Oh, dia yang tersesatnya juga maksudnya. Contohnya ada kan orang dibaca, karena ma'rifat ini nggak bisa dibaca di buku. Dia kasih sir sama gurunya, ada gurunya. Kalau gurunya bener, masih sirnya, karena gurunya ini kan sudah lihat, oh ini orang bisa dititipkan sirnya. Inna aradnal amanah ala samawati wal ard wal jibal. Kalau ini ada dalam Al-Quran itu, kami menitipkan amanah ini kepada langit dan bumi dan gunung. Fa abayna ayyahmil ailaha. Mereka enggak mau tuh. Wasfaqna, takut malah. Wasfaqna alaiha, takut untuk menerima amanah ini. Wa hamalahal insan, lalu manusia yang menerima amanahnya. Nah, sir ini kalau ini orang ini bisa dikasih langsung, dia akan ma'rifat kan. Nah kan ini ma'rifat yang benar nih. Ada orang milih itu, ada saya kemarin lihat di TikTok nih, jadinya semuanya Tuhan katanya. Aduh, bagaimana orang ini? Dia sebenarnya kalau dari buku atau gurunya melenceng lalu digembar-gemborkan begini, dia kan secara syariat sudah harus dipenggal itu. Walaupun dari buku juga. Ya apalagi dari buku. Walaupun juga dari gurunya, karena ini kan sir itu bukan untuk dikasih tahu bahwa ini Tuhan, ini Tuhan, ini bukan. Yang penting sir itu bagaimana mengagungkan Allah itu. Tapi cukup disimpan aja, nggak boleh diungkapkan. Nggak boleh diungkapkan sir itu. Misalnya nih ya, saya bilang semuanya yang betul Tuhan. Gitu. Ya itu kan bagaimana? Kan banyak ini. Harus dipenggal tuh. Allah itu zatnya satu.
tidak terbagi-bagi gitu. Kalau semuanya bagaimana, masa kita apa misalnya menyembah gunung, kan jadi Hindu Buddha jadinya. Kita apalagi nanti menyembah orang misalnya, waduh, kita itu bukan mau menyembah yang lain-lain, tetap Allah Tuhan kita. Jadi makanya ketika membaca ini buat sadar nih. Jadi apa ya, kesadaran itu bahwa Allah apa, wahdaniyat Allah itu zat yang Maha Esa, zatnya tidak terbagi-bagi dan tidak ada selain Allah. Ini kan selain Allah semuanya, yang sama dengan zatnya Allah. Nah ini makrifat logika ini harus dipegang benar-benar oleh yang makrifat dengan logika atau sudah makrifat dengan sihir. Ini harus dipegang nih. Jangan sampai ada sihirnya langsung dia semena-mena. Misalnya gunung adalah Tuhan misalnya, dia terbagi-bagi, Tuhannya bisa di apa, pakai bigo dihancurkan Tuhannya, waduh, atau diukir-ukir jadi rumah. Jangan kacau. jadi kacau. Makanya ini harus kuat di sini, harus kuat wahdaniyahnya ini. Au fi sifatin min sifatihi usamma al-kamu fasil. Jadi sifatnya Allah itu satu, ngerti kan? Allah kudrat, ciptakan kamu, menciptakan semua ini satu. Kalau kamu makan sekarang, makan besok, tidur, itu kan sudah 3 kudrat itu kan. Karena kudrat yang untuk makan dan untuk tidur itu beda lagi. Sudah beda isinya. Untuk tidur kamu pakai kudratnya mungkin 1% lah karena tidur istirahat. Tapi untuk makan bisa 2%. Untuk ngangkat baju, Pak, batu bata berapa persen tuh? Nah, kalau kudratnya Allah itu satu, tidak terbagi-bagi. Ciptakan saya, ciptakan dia, pokoknya dari awal penciptaan sampai sekarang tetap satu. Tuh. Dan tidak ada sifat yang sama dengan sifatnya Allah. Munfasil, kamu munfasil. Atsalits infiradu ta'ala bil ijadi wa tadbir al 'am la wasitah wa la mu'alajah fala mu'athir siwahu ta'ala fi atharin ma umuman. Nah, ini perbuatannya Allah itu. Infiradu ta'ala bil ijad, menciptakan, yang menciptakan itu hanya Allah seorang, wa tadbir, yang mengatur ini semuanya hanya Allah. Fala mu'athir siwah, tidak ada yang menjadi sebab selain Allah. Nah, ini kalau ini dia sebenarnya sudah, kalau sudah ininya kuat sekali, dia jiwanya bisa mutmainan. Sekali ingat Allah langsung tenang. Misalnya dia dapat musibah, Allah itu semuanya dari Allah, dan semua yang datang dari Allah adalah indah. Walaupun sakit, tapi sakit ini karena sakitnya ini dari Allah, indah juga. Walaupun tidak indah, karena dia lebih membesarkan Allah daripada sakit yang dia rasakan, sakit ini jadi kecil. Walaupun ditahan-tahan sampai nangis. Nah, nangis itulah nanti jadi keindahan. Ya kan? Karena menangis melihat keindahan Allah di dalam dia punya luka sendiri. Ya Allah, saya luka. Tapi karena Allah yang bikin luka, ini dalam pelajaran bisa. Ya Allah, dia yang bikin luka, dipukul istrinya. Tapi tetap yang kemarin, hakikat, syariat, adab. Hakikat semuanya dari Allah, syariatnya ini yang haram kita jauhi, yang wajib kita lakukan, yang adab semua yang baik dari Allah, semua yang jahat dari kita. Jadi kita pakai adab. Ya Allah, saya sakit, alhamdulillah saya masih melihat keindahanmu. Begitu jadinya. Qala jalla min qail inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah ditentukan ya Allah. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqul syai'in fa'buduh. Ini kok ada dalilnya di sini ya? Biasanya dalil di belakang. Ini karena wahdaniyat ini harus kuat. Fa'buduh lahu mulku samawati wal ard. Qala tabaraka wa ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Jadi yang semua ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begitu tauhidnya itu tingkat tinggi.
kalau sudah mikir semuanya gitu. Dan itu harus dilatih. Untuk mencintai Allah ini harus dilatih itu. Misalnya kan, masa kamu misalnya ada orang menipu misalnya, asalkan bukan kita yang menipu, ditipu. Ada orang pura-pura pinjam hutang 1 juta kan, dia pinjam kita kasih hutang. Kalau tauhidnya benar-benar, sudah hilang 1 juta kan, dia bisa sakit hatinya karena masih ada comberan kayak tadi. Atau dia, saya ini berarti setiap hari sudah bersedekah 1 juta. Karena orang kalau bersedekah, kalau ngasih hutang, lalu hutang ini nggak dibayar-bayar, maka orang yang memberi hutang itu sama dengan bersedekah sebanyak yang dia kasih hutang itu kepada orang. Kalau dia nggak bayar-bayar, saya kasih hutang ke kamu dalam jangka misalnya sebulan, karena sebulan kamu belum bayar, saya biarin aja. Berarti saya setiap hari sudah bersedekah, mempunyai pahala sedekah tiap hari 1 juta. Bayangkan. Jadi dia ingat itu. Gitu. Jadi harus dilatih untuk mencintai Allah, untuk mencari. Kadang orang nggak mencari, ya udah, sudah selesai, saya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sholat, zakat, haji, udah selesai. Kadang sedang tidak sibuk lagi dengan Allah. Ada orang seperti itu, ya memang dia porsi untuk mengenal Allah itu sudah segitu doang. Tapi ada orang dia dari kecil dia mencari. Nah ini kalau benar tata cara mencarinya, syariatnya bagus, lalu dia ikut thariqah, dia berzikir dengan sungguh-sungguh, bersihkan hatinya, tahalli, lalu tajallinya, melihat semuanya ini sebagai perbuatannya Allah. Ada nyamuk, ini Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, yang maha teliti. Bikin nyamuk, ada warna putihnya, ada warna hitamnya, ada moncongnya. Ada moncongnya itu kalau menusuk tajam, ketajamannya berapa mili, berapa senti. Nah dia ingat nama-nama Allah semuanya, itu tinggal selangkah lagi itu. Kalau Allah kasih anugerah, dia udah langsung ma'rifat sir kalau dikasih. Atau dia kayak kemarin, ma'rifat kan ada 2, ada irfanan ilmiah kan. Apakah ilmiah yang begini nih? Cuman dia tentu lebih tinggi yang dikasih sirnya itu, karena ini adalah orang-orang tertentu yang dikasih oleh Allah SWT. Gitu. Tapi yang begini ini juga harus, dasarnya itu harus istihqarun nafs, menilai hina diri, dan ta'zimul ghair, dan menilai orang lain itu agung. Menilai hina diri itu bukan untuk menghinakan diri, tapi menilai diri itu memang awalnya kan manusia ini kan dibuat dari air mani, yang air yang hina. Tapi kehinaan itu bukan menghina diri. Ya memang awalnya memang hina sebagai seorang hamba, lalu dia terus berusaha untuk memperbaiki diri. Seperti ke dokter, kita harus sebutkan kita penyakitnya untuk diobati. Nah kita mengobati diri sendiri. Ketika kita kan penyakit itu, nafsu ini obatnya adalah melawan. Ketika dilawan berarti kita mengobati itu. Nah untuk melawan kita harus lihat satu persatu apa nih penyakitnya. Sombong, harus ingat harus disebutkan saya sombong. Tapi jangan kasih ke orang lain, jangan kasih tahu. Kalau dikasih tahu ke orang lain berarti dia membuka aib. Nah membuka aib orang lain dan membuka aib diri sendiri kepada orang lain nggak boleh. Jadi sombong, ingat, saya sombong, berarti ini harus dilawan, saya harus tawadhu. Terus begitu dicek satu persatu. Saya suka berburuk sangka kepada saudara. Ini harus diakui gitu. Saya benar-benar. Tapi nanti berarti saya harus rubah. Saya harus berbaik sangka kepada saudara, kepada ibu, kepada bapak, kepada tetangga. Kadang ada persaingan misalnya antara tetangga nih. Kalau lihat tetangga itu langsung marah. Itu harus diakui, saya marah. Nah lalu marah ini dirubah. Ketika lihat tetangga, didoakan tetangganya. Kalau bersaing mengenai dunia, ketika lihat tetangga itu langsung doakan.
Ya Allah, semoga tetangga saya ini makin kaya. Jadi bukan semoga dia makin miskin, berarti dia masih ada comberan dalam hatinya, perlu dibersihkan. Nah, kalau sudah semua melihat, oh ini semuanya perbuatan Allah, hidup tenang.